Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran untuk pagi hari ini, kayaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk saudari Melisa Sinta, untuk diri doanya. Ya, baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sesudah kita berdoa, kita langsung saja ya. Ibu langsung terlebih dulu sebelum memulai pelajaran kita. Iya, Bu. Ya. Yang pertama, Melisa Sinta Hadiroh. Yang kedua, Husnawati Hadiroh. Yang ketiga itu ada Yunita. Hadir, Bu. Yang terakhir itu Anissa. Anissa lagi sakit, Bu. Oh, sakit ya, semoga cepat sembuh. Nanti kalau masih sakit, tolong dijenguk ya. Iya, Bu. Nah, kalau ibu boleh tahu kita hari ini belajar tentang Belum tahu, Bu. tidak enggak jadwal ya. Iya, Bu. Hai, kamu ini mungkin masih mana tuh ya. Nah, langsung saja kita untuk hari ini kita belajar buka bukunya. Kita belajar tentang masalah SKI. Kau kira dia tidak? Nah, langsung saja untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran SKI atau Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini di bab yang selanjutnya ini adalah Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Bani Umayyah di Damaskus ya. Iya, Bu. Nah, Ibu tulis dulu. Nah, langsung saja Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Bani Umayyah satu di Damaskus. Nah, langsung saja. Nah, ini tolong perhatikan ya, kayak dijelaskan ya. Gimana intinya? Bu, izin Bu, saya lagi batuk kok kuat. Ayah, makan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang masalah yang pertama itu adalah proses kodifikasi hasil masa Khalifah Umayyah bin Abdul Aziz. Nah, di sini itu adalah pengumpulan dan penyempurnaan hadis terjadi pada masa pemerintahan Khalifah ke-8. Nah, di sini Bani Umayyah sendiri Umayyah bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 101 Hijriah. Khalifah Umar menginstruksikan kepada Gubernur Madinah yang memerintahkan pada waktu itu. Pertama tadi Ibu jelaskan tentang proses kodifikasi masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang kedua itu adalah proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah itu sendiri. Nah, di sini siapa yang tahu tentang masalah proses perkembangan ilmu pengetahuannya? Belum tahu. Nah, inilah dibekal kita belajar. Nah, di sini yang kedua itu adalah proses perkembangan ilmu pengetahuan
selanjutnya itu adalah peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah. Nah, di sini ada yang tahu tentang masalah peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah? Apa Musa? Peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah itu yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua membentuk dan menyempurnakan departemen pemerintah, yang ketiga pusat-pusat peradaban Bani Umayyah. Nah, itulah beberapa peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah. Yang paling besar pertumbuhannya itu yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan. Pada masa itu ilmu pengetahuan sangat maju dan sangat berkembang pada masa Bani Umayyah tersebut. Tapi di lain sisi di saat jayanya pertumbuhan masih ada penurunan pada masa itu. Nah, salah satunya itu adalah pertumbuhan yang sangat besar itu adalah tentang ilmu pengetahuan. Pusat-pusat peradaban Bani Umayyah yang sangat luas pada masa itu. Nah, itulah beberapa peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah. Nah, selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan tentang masa khalifah sampai runtuhnya kerajaan Bani Umayyah. Nah, di sini tadi Ibu sudah jelaskan bahwasanya di saat ada perkembangan pasti ada kemunduran. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan adalah masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah. Ibu tulis dulu ya. Masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah pada zaman itu. Nah, di sini yang pertama itu adalah faktor-faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama adalah ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini pada faktor internal itu faktor dari dalam. Nah, yang kedua itu faktor eksternal dari luar. Nah, itulah ada dua faktor yang mempengaruhi penyebab runtuhnya Bani Umayyah pada masa itu. Kalau faktor dari dalam itu bisa dikatakan itu dari pihak kerajaan itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah faktor eksternal atau faktor dari luar atau masyarakat lingkungan yang menyebabkan runtuhnya. Yang kedua itu adalah abang diperhatikan ya, Bu Beni. Oke, yang kedua itu adalah faktor pemicu munculnya pemberontakan pada masa Bani Umayyah. Nah, di sini yang pertama itu ada faktor perebutan kekuasaan. Yang kedua itu adalah dendam, masalah dendam. Yang ketiga itu adalah harta kekayaan yang melimpah. Nah, disinilah kenapa terjadinya ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah pada masa itu. Ada masa kejayaan dan masa runtuhnya. Di masa runtuh ini ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama itu adalah faktor perebutan kekuasaan. Karena kekuasaan orang bisa melakukan apa aja. Yang kedua itu adalah faktor dendam. Mungkin ada beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh kerajaan ini. Itulah yang menyebabkan mereka ada rasa dendam kepada pada pemerintahan pada masa Bani Umayyah ini. Nah, yang terakhir itu adalah karena harta kekayaan. Setiap orang pasti karena harta bisa melakukan apa saja ya. Yang terakhir itu adalah ketiga, yang pertama tadi faktor. Yang ketiga itu adalah kelebihan dan kekurangan pada masa Bani Umayyah. Nah, masuk di sini Ibu menjelaskan tentang masalah kelebihan dan kekurangan. Pada masa Bani Umayyah. Nah, di sini siapa yang tahu tentang masalah faktor kekurangan pada masa Bani Umayyah? Saya Bu, Mana ada? menurut buku itu Bu yang pernah saya baca itu yang pertama itu karena pengalihan kekuasaan itu Bu dari sistem pemerintahannya Bu. Dia itu mereka itu monarki Bu. Dari turun menurun kan tidak ada seperti itu Bu. Jadi yang dari ayah ke anak, dari anak ke cucu nanti sampai generasi berikutnya Bu. Itu yang pertama Bu. Jadi kemudian Bu yang kedua itu banyak wilayah baru yang ditemukan tetapi tidak dibina secara intensif. Jadi mereka itu banyak wilayah baru, di wilayah baru tersebut mereka tidak terlalu dibina. Kemudian mungkin dari banyak wilayah baru itu nanti mereka yang memberontak karena mereka merasa mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga itu Bu, banyaknya kasus nepotisme Bu atau kesukuan. Jadi mereka itu banyak seperti hanya orang-orang mereka saja yang dipakai dalam pemerintahan. Seperti misalnya di antara mereka itu hanya suku
Misalnya ini bisa aja ya Bu ya, suku Ars, misalnya suku Ars saja yang digunakan Bu, sedangkan suku-suku lain ditinggalkan seperti itu. Sekian Bu. Oke, jawabannya sangat bagus. Tepuk tangan dulu Bu. Terima kasih Naga. Ya Bu. Belajar ya Mang tadi. Ya Bu. Nah, yang kedua itu adalah tadi fakta kekurangan, kita bandingkan fakta kelebihan pada masa Bani Umayyah. Nah, di sini fakta kelebihan pada masa Bani Umayyah itu ada yang pertama adalah sikap berani dan tanggung jawab pada masa Khalifah Bani Umayyah sendiri. Yang kedua itu adalah sikap adil, jujur dan religius pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan yang ketiga itu adalah sikap berani berperang dari kaum muslimin menyebar pada masa Bani Umayyah itu sendiri. Nah, di situ ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu ada segi sikap yang berani dan tanggung jawab pada masa itu, ada sikap adil, sikap jujur, sikap religius mereka pada masa Khalifah Umar bin Aziz pada masa itu. Nah, selanjutnya itu adalah Ibu akan menjelaskan tentang yang terakhir ya, Ibu akan menjelaskan tentang proses runtuhnya Bani Umayyah. Nah, setiap ada masa kejayaan, masa peralihan yang disebut oleh tadi masa Bani Umayyah itu sendiri. Nah, di sini runtuhnya Bani Umayyah itu ada dua penyebab ya. Yang pertama itu adalah sikap tidak senang masyarakat terhadap khalifah Bani Umayyah itu sendiri. Nah, kenapa bisa terjadi ketidaksukaan masyarakat kepada khalifah pada masa itu? Karena pada masa itu mereka masih menggunakan sistem monarki. Monarki itu adalah salah satu sistem turun-temurun. Mereka tidak melihat dari sisi luar bahwa sisi luar itu ada juga yang mempunyai kelebihan untuk memimpin suatu kerajaan. Nah, di sini mereka masih memakai sistem monarki. Misal dari keturunan ayah dan keturunan anak. Terkadang anak itu sendiri belum tentu bisa memimpin seperti raja sebelumnya. Itulah seringnya terjadi perubahan, yaitu sikap tidak senang masyarakat tadi. Karena mungkin khalifah yang kedua, ketiga dan seterusnya itu baik pada pemimpinannya, tidak tahu untuk selanjutnya. Itulah yang menyebabkan ketidaksukaan masyarakat kepada khalifah. Yang itu sudah menjelaskan yang pertama itu adalah sikap tidak senang masyarakat kepada khalifah-khalifahnya. Nanti Ibu jelaskan yang kedua, tapi Ibu katakan dulu kepada kalian. Nah, ini adalah beberapa slide yang Ibu kasih karena kita tidak ada infokus, jadi Ibu tidak bisa menanyakan kepada kalian. Ini ada masa runtuhnya. Nah, ini Ibu juga beri gambar agar kalian lebih memahami. Nanti Ibu fotokopi aja slide-nya biar kamu bisa belajar lebih mudah memahami materi yang Ibu kasih. Nah, ini adalah pada masa Bani Umayyah, ada peperangan, ada masa runtuhnya, dan ada masa kejayaannya Islam terjadi sampai masa itu. Nah, terakhir Ibu menjelaskan tadi, Ibu lanjut lagi ya. Ya Bu. Perperangan melawan keturunan Abbasiyah. Nah, inilah yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah pada masa itu karena kalahnya mereka dan peperangan Abbasiyah tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan Bani Umayyah runtuh pada masa itu. Setelah masa kejayaannya yang sangat luar biasa, maju dan pesat, dan mereka mengalami penurunan. Oke, itulah yang bisa disampaikan ya. Karena berhubung waktu, Baby dan sudah mengantuk, waktunya sudah habis, kita cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Tapi kamu pelajari karena ini adalah pelajaran tentang sejarah. Sejarah itu sangat berpengaruh dalam Islam. Kalau tidak belajar sejarah, mungkin tidak tahu cara itu seperti apa perkembangan Islam. Ya, oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, apa yang kita bahas terlebih dahulu? Terhadap hubungan ada. Yes, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa penutup kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.